Revolusi Prancis, transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang mengubah dunia. Revolusi Prancis adalah salah satu peristiwa yang paling monumental dalam sejarah dunia yang tidak hanya mengubah Prancis, tetapi juga mengguncang fondasi peradaban Barat dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh dunia. Revolusi ini bukan hanya tentang pergantian kekuasaan, tetapi juga tentang perubahan radikal dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang mendalam. Proses yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade ini membawa Prancis ke dalam suatu masa transisi yang penuh ketegangan, kekerasan, dan perubahan ideologis yang jauh melampaui batas negara itu sendiri. Revolusi Prancis adalah titik balik dalam sejarah yang mengubah tidak hanya cara orang berpikir tentang pemerintahan dan hak asasi manusia, tetapi juga menggulirkan roda perubahan global. Ketegangan sosial dan ekonomi di Prancis. Pada abad ke-18, Prancis adalah salah satu negara terkuat di Eropah dengan kerajaan absolut yang dipimpin oleh Raja Louis XVI. Namun, meskipun tampaknya negara ini memiliki kekuatan dan kejayaan luar biasa, kenyataannya banyak masalah sosial dan ekonomi yang menggerogoti dasar-dasar sistem monarki absolut ini. Ketidaksetaraan sosial yang sangat mencolok, pajak yang tidak adil, dan pengeluaran pemerintah yang boros adalah beberapa faktor utama yang menciptakan ketegangan sosial yang besar. Struktur masyarakat di Prancis pada waktu itu terbagi menjadi 3 kelas utama yang dikenal dengan nama 3 status, 3 estates. 1. Status pertama, klerus, yang terdiri dari para rohaniawan gereja. 2. Status kedua, bangsawan yang memiliki kekuasaan dan harta yang sangat besar. 3. Status ketiga, rakyat biasa yang termasuk petani, buruh, dan warga kota yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan dan harus menanggung beban pajak yang sangat tinggi. Masyarakat Prancis saat itu sangat terpolarisasi antara golongan yang kaya dan berkuasa serta mayoritas rakyat yang miskin dan tertindas. Keadaan ini diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda negara akibat pengeluaran besar untuk perang dan gaya hidup mewah kerajaan. Perang 7 tahun, Submersion Musin, Marben 6 dan keterlibatan Prancis dalam Perang Revolusi Amerika 1775-1980 membuat negara ini terjerat dalam hutang yang sangat besar. Selain itu, cuaca yang buruk juga mengakibatkan kelaparan yang semakin memperburuk keadaan bagi rakyat jelata. Ketidakpuasan rakyat terhadap monarki absolut Louis XVI dan istrinya, Marie Antoinette, yang dikenal dengan gaya hidupnya yang boros, semakin meningkat. Sementara itu, ide-ide baru tentang pencerahan mulai berkembang di Eropa yang menekankan pentingnya kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak individu. Pemikir-pemikir seperti Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu menyebarkan gagasan-gagasan yang menentang tirani dan mendukung pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Buku-buku mereka diterjemahkan dan dibaca oleh banyak orang, memperkenalkan konsep-konsep yang membangkitkan semangat perlawanan terhadap rezim yang ada. Pemicu revolusi, ketegangan yang memuncak. Pada tahun 1988, krisis keuangan yang parah membuat Louis XVI memanggil Negara Jenderal, Estates General, sebuah badan yang sebelumnya belum pernah dipanggil sejak 1914. Negara jenderal ini terdiri dari wakil-wakil dari ketiga status yang ada, namun perwakilan dari status ketiga, rakyat biasa, merasa tidak memiliki suara yang cukup besar, karena suara setiap status memiliki bobot yang sama, meskipun status ketiga berisi mayoritas penduduk Prancis. Ketegangan semakin meningkat ketika wakil-wakil status ketiga merasa hak-haknya tidak diakui dalam pembahasan masalah penting seperti pengenaan pajak baru. Pada tanggal 17 Juni 1989, mereka memproklamasikan diri mereka sebagai Majelis Nasional, National Assembly, yang bertekad untuk mengubah sistem pemerintahan di Prancis. Ketika mereka menuntut perubahan sistem pemungutan suara dan pengesahan konstitusi baru,
Raja Louis XVI berusaha untuk membubarkan majelis ini, namun mereka tetap bersikeras dan menuntut perubahan lebih lanjut. Puncak ketegangan ini tercapai pada 14 Juli 1789 ketika massa rakyat Paris menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga berfungsi sebagai penjara yang simbol dari kekejaman dan ketidakadilan pemerintah. Serangan ini bukan hanya simbol dari perjuangan melawan tirani, tetapi juga menandai dimulainya revolusi Prancis yang lebih besar. Penyerbuan Bastille juga menginspirasi gerakan rakyat di seluruh Prancis untuk melakukan pemberontakan terhadap bangsawan dan pemerintah. Pembentukan Republik Prancis dan penghapusan monarki. Setelah penyerbuan Bastille, revolusi semakin meluas. Majelis Nasional mengambil alih kekuasaan dan mulai melakukan reformasi besar-besaran. Salah satu tindakan pertama mereka adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada 26 Agustus 1949 yang menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Deklarasi ini menjadi dasar bagi perubahan sosial dan politik yang lebih besar. Selama periode ini, berbagai langkah reformasi dilakukan, seperti pembagian tanah yang diambil dari gereja dan bangsawan kepada petani dan rakyat biasa, serta pembentukan konstitusi 1991 yang membatasi kekuasaan raja dan menetapkan sistem monarki konstitusional. Meskipun demikian, perubahan ini tidak memuaskan banyak pihak. Banyak dari mereka yang merasa bahwa revolusi belum sepenuhnya berhasil, sementara golongan konservatif yang masih setia pada monarki berusaha untuk menggulingkan sistem baru ini. Pada tahun 1992, ketegangan politik semakin meningkat, dan pada 21 September 1992, Majelis Nasional Konvensi, National Convention, menghapuskan monarki dan mendeklarasikan Prancis sebagai Republik Prancis. Louis XVI dan Marie Antoinette ditangkap dan diadili atas tuduhan pengkhianatan. Pada 21 Januari 1953, Louis XVI dipenggal di Place de la Révolution di Paris, yang menandai berakhirnya monarki di Prancis. Tak lama setelah itu, Marie Antoinette juga dihukum mati dengan cara yang sama. Teror dan pemerintahan Jacobin setelah penghapusan monarki Prancis berada dalam kekacauan politik yang lebih besar. Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre, dan tokoh-tokoh revolusioner lainnya dari kelompok Jacobin memimpin dengan tangan besi. Mereka percaya bahwa untuk menyelamatkan revolusi, segala ancaman terhadap negara harus dihancurkan. Ini menciptakan periode yang dikenal dengan nama Reign of Terror, 1793-1794, di mana ribuan orang yang dianggap sebagai musuh revolusi, termasuk bangsawan, pemimpin moderat dan warga sipil, dihukum mati dengan gilotin. Bahkan tokoh-tokoh revolusioner seperti Georges Danton dan Camille Desmoulins yang dulu menjadi sekutu Robespierre akhirnya jatuh dalam teror ini. Pada puncak teror, lebih dari 16.000 orang dihukum mati di bawah pemerintahan Robespierre. Namun pada akhirnya Robespierre sendiri menjadi korban dari kekejamannya sendiri. Pada 27 Juli 1794, ia dan pengikutnya dihukum mati oleh gilotin, menandai berakhirnya periode teror. Revolusi yang tidak pernah berakhir, dari Direktori ke Napoleon Bonaparte. Setelah jatuhnya Robespierre, Prancis dilanda ketidakstabilan politik. Negara ini dikuasai oleh Direktori, sebuah pemerintahan yang terdiri dari 5 anggota. Meskipun demikian, Direktori menghadapi banyak masalah, termasuk korupsi dan ketidakpuasan rakyat yang terus berlanjut. Dalam kekacauan ini, seorang jenderal ambisius muncul, Napoleon Bonaparte. Napoleon, yang sebelumnya sukses dalam berbagai kampanye militer, memanfaatkan ketidakstabilan ini untuk mengambil alih kekuasaan pada 9 November 1799 melalui sebuah kudeta. Ia membentuk konsulat yang memberikan kekuasaan mutlak padanya sebagai konsul pertama. Pada tahun 1904, ia akhirnya memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis, mengakhiri revolusi dan membangun Napoleon Bonaparte sebagai pemimpin absolut, meskipun ia tetap mengklaim bahwa ia adalah penerus dari prinsip-prinsip revolusi. Dampak Revolusi Prancis.
Revolusi Prancis mengubah dunia dengan cara yang sangat mendalam. Banyak ide-ide yang dihasilkan selama revolusi ini, seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, kesetaraan hukum, dan pemisahan kekuasaan, menjadi dasar bagi konstitusi modern. Jangan lupa subscribe